bambu apus. Bambu apus. Jadi mengingatkan kepada seseorang, bambu apus itu begitu. Seseorang saha. Ya tokoh penting di Tasik lah begitu. Kela saha kan itu. Itu yang pokoknya tokoh penting di Tasik. Someone something. Kan orang itu hanya akan membahas hal yang penting menurut ininya kan, memorinya kan. Iya, itu dia. Pasti orang yang disebutkan sangat penting. Sangat penting dan berpengaruh karena dia pemengaruh. Betul-betul pemengaruh begitu. Dan banyak hal yang bisa dipengaruhi begitu. Sosial, politik, ekonomi, budaya, wah semua sektor. Ini kan kawasan bambu apus ya? Iya. Wah ini asik ini asik ini. Mantap ini gambarnya juga, aduh, puitis. Masyarakat urban berkebun di kota metropolitan atau apa sekarang statusnya sudah berubah, kan metropolitan lah, Megapolitan. Nah ini dia berkebun di atas rumah. di atas rumah. Ini kan sebetulnya mempraktekkan istilah sekarang itu pertanian keluarga. Ya. Pertanian keluarga itu bisa keluarga nelayan juga masuknya ke pertanian keluarga. Ya. Menurut definisi dari teman-teman yang gerak di isu-isu pertanian gitu. Di Indonesia ada namanya Komite Nasional Pertanian Keluarga kan, KNPK. Wah, KNPK. Ya, termasuk di dalamnya ada petani, nelayan, pekebun, termasuk kaum urban juga yang mau bertani, yang mau menanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Paling tidak kalaupun nggak 100%, ya berapa persen, 20-30% untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan bisa dicukupi sebenarnya hanya dengan meluangkan waktu 15 menit misalnya setiap pagi untuk nyiram, untuk nanam. Itu bisa dilakukan. Seandainya semua keluarga melakukan hal seperti ini kan sebetulnya ada ini ya, ada keterpenuhan pangan walaupun cuma beberapa persen. Itu kan bagus sekali untuk mencegah impor. Biar nggak terlalu jauh gitu kalau memenuhi pangan yang sifatnya sehari-hari itu. Kan masa hanya untuk jahe saja harus mengeluarkan emisi yang banyak gitu. Karena mengirimkan jahenya dari daerah lain itu kan pemborosan. Sebetulnya bisa ya seperti ini ya, paling tidak yang dasar lah gitu. Nah ini saya kasih contoh. Apa aja nih yang ditanam di sini? Ini kan, ini baru dipanen. Setiap hari kita panen. Nah ini menggunakan limbah. Jadi banyak galon-galon begini yang sebetulnya ini menggunakan limbah. Digunakan dari limbah supaya produktif. Nah terus bagusnya kalau bekas galon itu si airnya itu terserap ke bawah, ngerembes ke bawah, bahkan bisa digunakan lagi jadi semacam pupuk gitu. Oh, gitu ya. Nah kayak gini nih. Ini kemarin baru nanam tuh, itu airnya banyak kan, jadi nggak menguap gitu. Nah terus satu ini tuh bisa dipakai buat sekali nyayur. Ini katuk ini. Sekali nyayur buat 2 anak, terus istri, minimal saya lah gitu. Sekali masak kan bisa 1 pot ini gitu. Nah ini daun mint, ini bisa buat seminggu ini ngopi nih.
pakai infused water. Infused water sama ini kan bisa tumpang sari juga sama daun kelor sama katuk gitu. Nah, kalau ini namanya bayam Brazil. Ini bayam Brazil ini kalau dipetik segini aja udah lumayan nih untuk satu orang. Dan cepat tumbuhnya. Ini cepat nih, baru dipanen kemarin, ini tumbuhnya cepet banget nih. Nah ini juga lalap caya kita sebutnya nih. Caya. Ini juga lalapan enak tuh, bekas dipanen-panen tuh. Ini sirung-sirungnya. Nah kalau butuh jahe kan tinggal ambil. Ini di sela-sela ini banyak jahe. Ada sereh. Ini kebetulan memang mau dipanen ini. Ini sereh ini segini ini berapa batang tuh? Berapa biji tuh? Wah kalau buat bikin teh sereh ini cukup ini berapa hari ini? Nah ini nanam yang baru tuh sereh. Situ juga ada. Nah ini jahe ini tersembunyi. Tapi lihat Kang, kalau dari dekat, walaupun pohonnya sedikit tuh jahe-jahenya tuh. Gede-gede ini. Nih kita coba panen ya. Oh. Ini kan bisa buat masak berapa kali nih. Kalau mau bikin geprek jahe, kalau lagi tenggorokan lagi nggak enak, lagi batuk, ini bisa buat 3 kali kan. Segini. Jadi tersembunyi. Nah ini di bawah ini nih ada jahenya ini. Nah terus ada tanaman-tanaman cecenet. Nah kita pelihara juga karena cecenet ini bagus nih buat kesehatan. Nah, ini matang-matang nih, yang begini-begini nih matang nih. Ini enak nih, nggak matang juga enak. Ini kan buat anak-anak letuk-letuk. Ambil buat jamu. Ini nih. Nih. Ini kan kita bisa ngebedain nih. Yang udah mateng tuh warnanya agak-agak oranye. Tuh kalau dibuka tuh. Oh. Ini kan kudapan yang sangat lezat ini. Dan itu bisa panen tiap hari. Nih. Cobain, enak ini. Ini cenet. Bagi anak-anak kan ini satu pohon aja tuh sampai berapa puluh kan? Iya. Mantap. Kalau ini, nah ini satu batang ini kemarin baru dipanen. Satu batang dari sini ke sini itu buat sekali bikin cincau. Ini daun cincau. Jadi satu batang ini nih segini nih. Ini buat satu kali bikin cincau cukup ini. Ya. Jadi kalau kita miara 10 batang, 10 hari bisa makan ini. Termasuk itu di atas itu cincau semua tuh. Daun-daun cincau. 1 bulan tuh nggak akan habis karena numbuh-numbuh lagi. Ya. Jadi tiap hari bisa makan cincau. Nah terus ini bunga telang. Kemarin baru dipanen dan masih ada tuh sisa-sisanya nih. Bunga-bunga telang ini juga sama biar bisa dibuat teh juga bisa. Nah ini bunga telang nih. Ya kita sistemnya tumpang di pot gitu. Jadi kalau nyiram tuh sekali jadi kena dua-duanya. Ini bisa rongkah gitu kan. Jadi sistemnya satu pot itu ada yang, nah kayak ini nih. Ini kan cincau. Selain anggur, ada cincau juga. Kalau ini bunga. Jadi ini pertanian keluarga ini betul-betul terpadu ya. Sangat terpadu ya. Ini ada 30 komoditas yang bisa dipanen ini, Kang. Nih contohnya ini nih. 30 komoditas luar biasa. Itu ada jeruk nipis. Ini juga anak saya nanam jeruk nipis nih. Kemarin nanam jeruk nipis tuh, sekarang udah mulai gede tuh pohonnya tuh. Ya. Ditumpang sama ini biar apa? Biar ininya tuh nggak terbuka banget tanahnya. Jadi ada daun-daunnya. Jadi rumput-rumputnya beberapa dibiarin. Ini juga rumput ternyata bisa dipakai buat jamu. Ya.
Nah ini padi, kalau ini padi memang untuk memelihara varietas. Ya, Jadi ya, ada, ini hasilnya nih seperti ini nih. Sambil saya ngajarin anak gimana caranya ngawinin padi kan. Kan padi tuh bisa dikawinin, menciptakan varietas baru. Waktu itu sempat sampai 9 musim bisa tuh bikin varietas itu kan ada F1, F2, F3 terus gitu. 9 musim itu udah jadi benih baru itu. Kalau dikawinin terus dibudidaya gitu, turunannya diambil yang paling bagus. Nah ini kayak misalnya ini nih yang paling bagus nih yang di ujung biasanya tuh. Ini padi dari situ tuh. Ada berapa varietas padi? Kalau ini baru dua karena ya? memang kalau yang dulu kena musibah waktu itu, ditinggal rumahnya, terus ada burung piit habis. Biasalah kan, alam juga kan butuh gitu ya. Nah ini kalau ini namanya lengkeng, pohon lengkeng. Wah itu kesukaan saya lengkeng. Di selip-selipannya ini ada cahaya. Tapi dia bisa tumbuh pohon sekecil ini. Ada Ini bekas berbuah. batangnya yang gede, bah. Ini. Oh. Ini baru dibarui gitu. Sebenarnya kalau berbuah apa enggak tuh tergantung musim sama memang kemampuan si tanahnya kan. Kayak ini nih anggur Brazil nih berbuah. Cuma sekarang lagi nguburan. Terus kersen. Cenet tadi si ininya nih. Ini kan satu begini nih, Kang. Ini bagus nih buat obat jamu nih. Ini tinggal dicabut. Ya ambil 3 pohon yang udah agak gedean, terus direbus, airnya pahit banget kan diminum. Itu buat obat jamu. Jadi bukan hanya buahnya aja, si cenet itu pohonnya juga bisa. Wah, luar biasa. Nah terus ini nih, ini ada ubi juga di sini Kang. Tanaman keluarga, tanaman obat, toga ini ya. Ubi itu bisa, sebenarnya ada yang ubi yang bisa dimakan. Ini juga bisa dimakan nih ujung-ujungnya nih. Terus ada ubinya juga. Cuma ini belum, kita lihat, belum ada ininya soalnya belum memenuhi masa panen ini. Biasanya paling nggak 3 bulan. Katuk. Nih, iya. Ini dibutuhkan banget nih, apalagi pas istri saya nyusui kemarin tuh. Ini katuk lumayan ini, seminggu bisa panen berapa kali ini katuk. Situ katuk. Nah ini daun yang paling ajaib, daun kelor. Nah daun kelor itu kan obat juga gitu, terus banyak banget kandungannya, dewa banget lah ini. Ini bekas dipanen kemarin, sisa-sisanya tuh cepet tumbuh. Itu untuk apa tuh khasiat itu? Oh khasiatnya macem-macem. Kalau daun kelor kayaknya kandungannya paling banyak ya. Karena di dalamnya itu sudah ada banyak kandungan seperti zat besi, terus kandungan apalah saya nggak hafal tuh satu-satu. Tapi paling dibutuhkan oleh tubuh ya. Ya ada, bisa searching gitu daun kelor fungsinya apa gitu. Luar biasa. Ini bekas dipotong juga ini. Iya, jadi kalau udah gede kan nanti daripada roboh mendingan dipangkas. Terus tumbuh lagi gitu. Tumbuh lagi nih cepet. 3 hari juga udah mulai berdaun lagi. Iya. Nah kalau yang ini jambu klutuk, ini biar anak tahu ini tuh jamu tuh teksturnya begini. Nah ini kan daunnya kalau mencret bisa dipakai nih buat obat mencret. Terus ada mamangkokan, kalau mamangkokan di bawah karena dia nggak suka dengan yang panas-panas. Ada cakla cikli juga ada di bawah. Nah terus daun mint. Ini juga semacam kalau ini alpukat. Ini kan pengenalan si anak biar tahu pohon alpukat tuh seperti apa gitu. Oh mantap ini. Nah ini juga nih. Mana ya? Nah ini kalau ini apa tuh Cina apa tuh? Ini juga obat nih buat direbus. Itu saya jadi lupa. Bukan bidara Cina itu, ada namanya lagi tuh.
30 komoditas bisa Ini markisa. Ini markisa ngerambat. Kemarin tuh semuanya tuh bekas-bekasnya tuh. Jadi markisa tuh bisa sering juga panen buah-buahnya. Ini ada nih pohonnya kayak ini nih. Nanti dia ngerambat. Oh iya. Markisa. Kemarin dicukur dulu ya. Iya, ini habis diberes-beres. Kalau daun kelapa itu janur yang diambilnya karena bikin pedang-pedangan, bikin bola, bikin buat ketupat, itu bisa tuh daun kelapa itu. Kelapanya kecil tapi bagi anak kan jadi tahu oh lidi itu ternyata dari daun kelapa. Iya. Kan kita bisa ngajakin anak-anak, ini kan bedanya sama ini sama daun kelapa apa gitu. Terus nanti buat mainan, bikin mainan apa. Ini kan bisa jadi ini kan lidi, mau tusuk-tusuk apa tuh dari sini. Jadi anak bisa tahu sampai jadi begini tuh dari daun kelapa dulu gitu. Iya. Kalau dikumpulin jadi banyak, nah itu kan penting itu buat pengenalan anak ya. Iya, iya, iya. Wah, ada beberapa kaktus. Ini ada banyak kaktus di sini kalau dikumpulin tuh lebih dari 10. Ini kaktus. Ada kaktus yang bisa dimakan malah. Si ujung-ujungnya itu kaktus. Wah, Ini juga kaktus. Ada kaktus yang putih. Itu Oke. juga jenis kaktus. sip.